Siang itu tanggal muda. Layar ponsel menyala, notifikasi gaji masuk muncul sebentar, rasanya seperti menarik napas lega. Tapi belum sempat senyum penuh, notifikasi lain menyusul, transfer keluar ke rekening orang tua. Angkanya tidak kecil, dan saat aplikasi ditutup, sisa saldo terlihat menyusut tajam. Di momen itu, banyak anak muda Indonesia merasakan hal yang sama. Gaji seperti hanya mampir sebentar lalu pergi. Rasa sesak itu sering bercampur dengan rasa bersalah yang muncul otomatis. Di satu sisi, kebutuhan pribadi sedang menumpuk, sewa, cicilan, makan, transportasi. Di sisi lain, ada suara batin yang berkata kalau merasa berat berarti tidak berbakti. Rasa bersalah ini terasa ironis karena muncul bukan saat hidup berlebih, tapi justru ketika kondisi sendiri sedang rapuh. Banyak anak muda hidup di posisi terjepit. Biaya hidup pribadi terus naik, sementara orang tua tidak punya persiapan pensiun yang memadai. Mereka bukan tidak mau berusaha, tapi beban itu datang dari dua arah sekaligus. Setiap bulan harus memilih, menyiapkan masa depan sendiri atau memastikan orang tua tetap bisa hidup layak hari ini. Jika dihitung dengan jujur, banyak pekerja bergaji UMR atau sedikit di atasnya sebenarnya hidup dalam kondisi defisit. Standar hidup layak sering kalah oleh tuntutan moral dan budaya. Angka tabungan ideal di atas kertas jarang tercapai karena uang di rekening lebih dulu habis untuk kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Bagi sebagian orang tua, anak yang bekerja bukan hanya kebanggaan, tapi juga satu-satunya penopang ekonomi. Tanpa disadari, harapan hidup di masa tua diletakkan di pundak anak. Setiap kenaikan gaji anak dianggap ruang napas tambahan bagi keluarga. Tidak selalu ada niat menekan, yang ada hanyalah ketergantungan yang tumbuh pelan-pelan. Yang sering luput dibahas adalah lelah mentalnya. Bukan cuma tubuh yang lelah bekerja, tapi pikiran yang terus dihantui pertanyaan, kenapa sudah bertahun-tahun kerja keras tapi tabungan pribadi tidak juga terbentuk? Rencana jangka panjang terasa rapuh, karena selalu ada kemungkinan dana itu harus dialihkan. Ketakutan terbesar banyak anak muda hari ini bukan sekadar gagal kaya, tapi menjadi tua tanpa harta dan mengulang siklus yang sama. Ada kecemasan diam-diam, jangan sampai suatu hari nanti mereka juga bergantung pada anaknya sendiri. Pikiran ini sering muncul saat malam ketika semua angka keuangan berputar tanpa solusi cepat. Belum lagi biaya tak terduga dari orang tua. Sakit mendadak, urusan adat, sumbangan keluarga, semuanya datang tanpa aba-aba. Dana darurat yang susah payah dikumpulkan bisa habis seketika. Anak berada di posisi sulit, menolak terasa kejam, menerima berarti mengorbankan keamanan finansial sendiri. Perlu ditegaskan, pembahasan ini bukan ajakan membenci orang tua. Ini ajakan untuk berani melihat realita keuangan keluarga dengan jernih. Menghormati orang tua tidak harus berarti menutup mata terhadap fakta bahwa sistem ini menekan generasi di tengah. Mengakui masalah justru tanda ingin memperbaiki keadaan. Jika kamu merasa berat, lelah, dan bingung, itu manusiawi. Banyak orang berada di posisi yang sama, hanya jarang dibicarakan dengan jujur. Mengakui bahwa situasi ini tidak mudah adalah langkah awal untuk mencari jalan keluar yang lebih sehat dan lebih adil bagi semua pihak. Untuk memahami kenapa banyak orang tua masih melihat anak sebagai tumpuan hari tua, kita perlu mundur ke masa puluhan tahun lalu. Era 70-an dan 80-an adalah masa yang sangat berbeda dengan hari ini. Hidup berjalan lebih sederhana, ekonomi belum kompleks, dan cara bertahan hidup sangat bergantung pada struktur keluarga besar. Pola pikir itu terbentuk bukan dari teori, tapi dari pengalaman hidup sehari-hari. Di masyarakat agraris, anak adalah aset nyata. Mereka membantu di sawah, ladang, atau usaha keluarga sejak usia dini. Semakin banyak anak, semakin banyak tangan yang bisa bekerja. Dalam konteks itu, ungkapan banyak anak banyak rejeki bukan sekadar slogan, tapi realita ekonomi yang masuk akal pada zamannya. Anak memang berkontribusi langsung pada penghasilan keluarga. Bandingkan dengan kondisi sekarang, anak bukan lagi tenaga produksi, tapi tanggungan biaya jangka panjang. Pendidikan mahal, kesehatan mahal, bahkan sejak lahir sudah membutuhkan biaya besar. Secara ekonomi modern, anak lebih mirip liabilitas sampai usia produktif, bukan aset yang langsung menghasilkan. Namun software pola pikir lama itu masih terus berjalan.
Literasi keuangan di masa orang tua kita muda juga sangat terbatas. Instrumen seperti saham, reksadana, atau dana pensiun nyaris tidak dikenal luas. Menabung di bank saja sudah dianggap langkah maju. Akibatnya, banyak orang tua tidak pernah benar-benar diajarkan cara menyiapkan masa tua secara sistematis dan terukur. Trauma ekonomi juga berperan besar. Masa-masa krisis, inflasi tinggi, dan ketidakpastian membuat banyak orang tua hidup dengan prinsip hari ini harus selamat dulu. Fokus jangka panjang sering dikorbankan demi bertahan. Pola hidup seperti ini membentuk kebiasaan, bekerja hari ini, habiskan hari ini, urusan nanti dipikir belakangan. Di sisi lain, jaminan sosial dulu belum sekuat sekarang. Program pensiun dan perlindungan tenaga kerja tidak merata, bahkan banyak yang bekerja di sektor informal tanpa perlindungan apapun. Dalam kondisi seperti itu, anak menjadi satu-satunya bentuk asuransi yang terasa nyata dan bisa diandalkan. Budaya timbal balik juga ikut menguatkan. Orang tua merasa sudah berkorban membesarkan anak, menyekolahkan sebisanya, maka wajar jika di hari tua ada harapan imbal balik. Pola ini jarang dibicarakan secara terbuka, tapi tertanam kuat dalam nilai keluarga, terutama di masyarakat yang menjunjung tinggi balas budi. Ada pula ketakutan akan kesepian. Ketergantungan finansial seringkali bukan semata soal uang, tapi cara tidak sadar agar anak tetap dekat dan patuh. Uang menjadi pengikat relasi bukan karena niat manipulatif, tapi karena takut ditinggalkan di usia senja tanpa siapapun. Mitos lama tentang tanah dan rumah besar sebagai investasi terbaik juga masih kuat. Aset fisik dianggap aman, padahal sering tidak likuid dan tidak menghasilkan arus kas. Rumah besar tidak otomatis bisa membeli beras hari ini, tapi keyakinan itu terus diwariskan tanpa dikaji ulang dengan realita ekonomi modern. Kesimpulannya, orang tua kita bukan jahat atau serakah. Mereka hanya menjalankan pola pikir lama yang dulu masuk akal, tapi kini tidak lagi kompatibel dengan dunia yang berubah cepat. Memahami akar sejarah ini penting, agar kita bisa berdialog dengan empati, bukan dengan kemarahan. Masalah utama antara harapan orang tua dan kemampuan anak seringkali bertabrakan di satu titik, matematika ekonomi. Angka tidak bisa berbohong, dan disinilah banyak konflik lahir. Dunia yang dihadapi orang tua saat muda sangat berbeda dengan realita yang dihadapi anak hari ini, terutama soal harga dan daya beli. Di masa lalu, membeli tanah atau rumah masih terasa masuk akal dengan gaji sederhana. Banyak orang tua bisa mencicil aset besar hanya dari penghasilan tetap, bahkan dari gaji pegawai level rendah. Hari ini, properti menjadi mimpi yang makin jauh karena kenaikan harganya jauh melampaui kenaikan gaji. Inflasi menggerus daya beli secara perlahan tapi pasti. Uang 1 juta rupiah hari ini nilainya sangat berbeda dibanding 1 juta rupiah di masa orang tua muda. Biaya makan, tempat tinggal, dan transportasi naik lebih cepat dari pertumbuhan upah, membuat ruang bernapas anak semakin sempit setiap tahun. Banyak orang tua juga tidak memahami potongan gaji modern. Pajak, BPJS, dan berbagai potongan kantor membuat take home pay anak jauh lebih kecil dari angka gaji yang mereka dengar. Dari luar terlihat besar, dari dalam seringkali pas-pasan. Perbedaan persepsi inilah yang memicu ekspektasi tidak realistis. Ada ilusi gaji besar anak kota di mata orang tua di kampung. Hidup di kota besar dianggap identik dengan kemapanan, padahal biaya hidup menyedot hampir seluruh penghasilan. Sewa, transportasi, dan kebutuhan dasar membuat gaji habis sebelum sempat berubah menjadi tabungan. Faktor ketidakamanan kerja juga membebani generasi sekarang. Banyak anak bekerja tanpa jaminan jangka panjang, bisa kehilangan pekerjaan kapan saja. Ini sangat berbeda dengan generasi orang tua yang relatif bisa bekerja lama di satu tempat dan merencanakan hidup dengan lebih tenang. Selain kebutuhan utama, muncul biaya-biaya tak terlihat yang dulu tidak ada. Internet, gawai, aplikasi, dan layanan digital kini menjadi kebutuhan dasar, bukan gaya hidup. Pengeluaran ini terlihat kecil satu persatu, tapi jika dijumlahkan, dampaknya besar pada keuangan bulanan. Jika dihitung sederhana, satu anak yang harus menanggung 2 orang tua plus dirinya sendiri hampir pasti kesulitan membangun kekayaan. Secara matematika, surplus sangat tipis atau bahkan tidak ada. Bukan soal kurang pintar mengatur uang, tapi karena bebannya memang terlalu berat. Biaya kesehatan menjadi ancaman paling serius.
Kenaikannya sering jauh di atas inflasi umum. Sekali orang tua sakit berat, tabungan anak bisa terkuras dalam waktu singkat. Inilah bom waktu finansial yang jarang disadari sampai benar-benar meledak. Dengan kondisi seperti ini, berharap anak membiayai masa tua orang tua secara penuh berarti memiskinkan generasi berikutnya. Logikanya sederhana, jika beban tidak disesuaikan dengan realita ekonomi, lingkaran kesulitan akan terus berulang tanpa akhir. Di balik permintaan uang yang terdengar wajar, sering tersembunyi tekanan sosial yang jarang dibicarakan. Banyak orang tua tidak hanya berjuang untuk bertahan hidup, tapi juga untuk menjaga gengsi di lingkungan sekitar. Uang yang diminta pada anak tidak selalu habis untuk makan, tapi untuk memenuhi ekspektasi sosial yang tidak pernah tertulis. Budaya pamer kesuksesan anak masih kuat di banyak komunitas. Anak yang bekerja di kota dijadikan simbol keberhasilan keluarga. Cerita tentang gaji, jabatan, dan kiriman uang sering menjadi bahan obrolan tanpa memikirkan kondisi finansial anak yang sebenarnya sedang terseok-seok. Tekanan ini sering muncul dalam bentuk permintaan tidak langsung. Orang tua bercerita tentang tetangga yang direnovasi rumahnya atau saudara yang baru pulang umroh dari hasil bantuan anak. Cerita itu terdengar ringan, tapi bagi anak, itu adalah pesan halus yang menekan. Fenomena renovasi rumah kampung menjadi contoh nyata. Renovasi dilakukan bukan karena kebutuhan mendesak, tapi demi terlihat berhasil saat ada acara keluarga atau kunjungan kerabat. Anak diminta menanggung biaya besar demi menjaga citra keluarga, meski manfaat ekonominya hampir tidak ada. Banyak orang tua juga merasa malu mengakui kondisi keuangan yang sebenarnya. Kekurangan ditutupi, masalah disembunyikan, sampai akhirnya meledak dalam bentuk permintaan dana besar yang mendadak. Anak kerap baru tahu setelah situasi sudah genting dan pilihan hampir tidak ada. Lingkungan sekitar ikut memperkeruh keadaan. Kerabat atau tetangga sering membandingkan, si A dibelikan mobil oleh anaknya, si B rutin dikirimi uang besar. Perbandingan ini membuat orang tua merasa tertinggal dan tanpa sadar mendorong anaknya sendiri untuk mengejar standar yang sama. Tekanan ini memaksa banyak anak berpura-pura makmur saat pulang kampung. Senyum lebar menutupi cicilan, pay later, dan tabungan yang nyaris kosong. Semua dilakukan demi menjaga perasaan orang tua, meski secara mental dan finansial semakin tertekan. Dalam situasi ini, jumlah uang sering dijadikan ukuran bakti. Anak yang memberi paling banyak dianggap paling berbakti, tanpa melihat kondisi masing-masing. Logika ini berbahaya, karena mengubah hubungan keluarga menjadi kompetisi diam-diam yang melelahkan. Lebih parah lagi, ada orang tua yang menjanjikan bantuan ke saudara lain dengan mengandalkan dompet anaknya. Utang budi sosial dibayar dengan uang yang bukan mereka hasilkan. Anak terjebak dalam kewajiban yang tidak pernah ia sepakati sejak awal. Menuruti gengsi orang tua adalah lubang tanpa dasar. Selalu ada standar baru yang harus dipenuhi, selalu ada cerita orang lain yang lebih. Tanpa batasan yang jelas, anak akan terus terkuras. Bukan karena kebutuhan hidup, tapi demi mempertahankan citra yang rapuh. Ada bahaya lain yang jarang dibicarakan secara terbuka, praktik menggadaikan masa tua sejak hari pertama pensiun. Di banyak keluarga, SK pensiun bukan dipandang sebagai sumber penghasilan bulanan yang harus dijaga, tapi sebagai aset yang bisa langsung dicairkan. Begitu pensiun turun, SK segera disekolahkan ke bank atau lembaga keuangan. Uang hasil gadai itu sering habis cepat, digunakan untuk pesta pernikahan anak, renovasi rumah, atau membuka usaha tanpa perhitungan matang. Secara psikologis terasa masuk akal, mumpung ada uang besar di depan mata. Tapi keputusan ini jarang mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang yang akan ditanggung setiap bulan. Setelah potongan cicilan berjalan, gaji pensiun yang tersisa menjadi sangat kecil. Jumlahnya sering tidak cukup untuk kebutuhan harian paling dasar. Di titik ini, orang tua kembali bergantung pada anak untuk menutup biaya makan, listrik, dan kebutuhan rutin lainnya. Beban ganda pun jatuh ke anak tanpa disadari sejak awal. Masalah semakin rumit karena banyak orang tua tidak memiliki dana darurat. Ketika ada kerusakan rumah kecil atau sakit ringan seperti gigi dan tekanan darah, tidak ada cadangan. Anak kembali menjadi solusi instan untuk setiap kejadian tak terduga, meski kondisi keuangannya sendiri belum aman. Ada juga risiko terjerat pinjaman berbahaya.
Keinginan cepat punya uang di masa tua membuat sebagian orang tua tergoda rentenir atau arisan bodong. Niatnya ingin mandiri atau menambah pemasukan, tapi justru menambah masalah yang lebih besar dan lebih berbahaya bagi keluarga. Posisi anak menjadi sangat sulit ketika utang ini baru terungkap saat penagih datang. Tidak ada persiapan mental maupun finansial. Anak dipaksa memilih antara menyelamatkan nama baik keluarga atau membiarkan masalah membesar. Keputusan harus diambil cepat, seringkali dengan mengorbankan tabungan sendiri. Pola asuh yang tidak transparan soal uang memperparah keadaan. Anak tidak pernah diajak bicara tentang aset dan kewajiban orang tua. Semua disimpan rapat, seolah masalah keuangan adalah aib. Akibatnya, anak buta terhadap risiko sampai situasinya sudah kritis. Dampaknya tidak hanya dirasakan anak, tapi juga pasangan hidupnya. Aliran dana tak terduga ke orang tua sering memicu konflik rumah tangga. Menantu berada di posisi serba salah, antara empati dan kebutuhan keluarga inti yang juga harus dijaga. Aset yang terlihat besar pun sering menipu. Tanah warisan yang bermasalah atau rumah tua yang butuh perawatan justru menyedot biaya. Pajak, perbaikan, dan urusan legal membuat aset ini tidak menghasilkan apa-apa, bahkan menjadi beban rutin. Ketika kejujuran finansial tidak ada, risiko kebangkrutan anak meningkat tajam. Bukan karena anak boros atau tidak berbakti, tapi karena harus menanggung keputusan masa lalu yang tidak pernah ia ketahui. Disinilah pentingnya memahami, masa tua yang digadaikan hari ini bisa menghancurkan masa depan generasi berikutnya. Membicarakan uang dengan orang tua sering terasa seperti berjalan di ladang ranjau. Salah kata sedikit bisa dianggap pelit atau tidak berbakti. Padahal, diam terlalu lama justru membuat masalah membesar. Kunci awalnya bukan keberanian berdebat, tapi niat untuk menjaga semua pihak agar tidak saling terluka di kemudian hari. Percakapan sebaiknya dimulai di saat suasana tenang, bukan ketika emosi sedang tinggi atau kebutuhan mendadak muncul. Gunakan bahasa yang jujur dan sederhana, bukan nada menggurui. Fokus pada kondisi, bukan menyalahkan masa lalu. Tujuannya agar orang tua mau mendengar, bukan merasa diserang. Salah satu cara paling efektif adalah transparansi. Tunjukkan slip gaji dan rincian pengeluaran wajib secara perlahan. Biarkan angka berbicara. Ketika orang tua melihat sendiri berapa sisa uang setelah kebutuhan dasar, persepsi gaji besar biasanya mulai runtuh dengan sendirinya. Penting juga menetapkan jatah tetap bulanan. Angka ini harus realistis dan konsisten dengan kemampuan anak. Setelah disepakati, disiplinlah pada batas tersebut. Permintaan di luar jatah hanya boleh dibuka untuk kondisi darurat medis, bukan kebutuhan konsumtif atau gengsi sosial. Mengubah bantuan uang tunai menjadi bantuan barang sering lebih sehat. Membelikan sembako, membayar listrik, air, atau iuran rutin membuat aliran bantuan lebih terkontrol. Cara ini membantu memastikan uang benar-benar digunakan untuk kebutuhan, bukan terserap ke pengeluaran yang tidak prioritas. Rasa bersalah sering dijadikan alat, kadang tanpa disadari. Kalimat yang menyentuh emosi harus dihadapi dengan kepala dingin. Dengarkan, pahami perasaannya, tapi tetap kembali pada batas yang sudah ditetapkan. Menyerah pada setiap guilt trip hanya akan memperpanjang masalah. Prioritas paling rasional adalah perlindungan kesehatan. Mendaftarkan orang tua ke BPJS Kesehatan dan memastikan iurannya terbayar jauh lebih penting daripada memberi uang jajan tambahan. Satu langkah ini bisa menyelamatkan keuangan anak dari bencana biaya medis di masa depan. Jika memungkinkan, libatkan saudara kandung dalam pembicaraan bersama. Duduk satu meja, bagi tanggung jawab secara proporsional. Beban tidak seharusnya jatuh pada satu anak saja. Kerjasama keluarga adalah cara paling adil untuk menjaga orang tua tanpa menghancurkan satu pihak. Saat menghadapi permintaan renovasi atau barang mewah, alihkan fokus pada tujuan jangka panjang. Pendidikan cucu atau keamanan kesehatan sering lebih mudah diterima sebagai alasan. Orang tua perlu dibantu memahami bahwa menahan diri hari ini berarti melindungi keluarga di masa depan. Berkata tidak pada keinginan konsumtif orang tua bukan tanda kurang sayang. Justru itu bentuk kepedulian agar semua pihak belajar hidup sesuai kemampuan. Percakapan yang pahit tapi jujur di awal jauh lebih baik daripada kepahitan yang dipendam bertahun-tahun.
Setelah memahami masalahnya, fokus perlu digeser ke satu hal penting, memutus rantai di generasi kita sendiri. Kita tidak bisa mengubah masa lalu orang tua, tapi kita bisa menentukan masa depan kita. Tujuannya sederhana, jangan sampai anak kita kelak berada di posisi terjepit yang sama seperti yang kita rasakan hari ini. Langkah paling mendasar adalah menyiapkan dana pensiun sejak penghasilan pertama, entah melalui dana pensiun lembaga keuangan atau investasi mandiri. Yang penting konsisten. Menunggu mapan baru menabung sering berakhir dengan tidak pernah mulai. Waktu adalah aset terpenting dalam membangun keamanan hari tua. Mindset tentang anak juga perlu diubah. Anak adalah amanah yang harus dimandirikan, bukan celengan yang disiapkan untuk dipecah di masa tua. Pola pikir ini harus ditanamkan sejak sekarang, agar kita tidak tanpa sadar mewariskan beban yang sama ke generasi berikutnya. Ada prinsip sederhana yang sering dilupakan, masker oksigen. Kita harus memastikan kondisi finansial sendiri aman sebelum membantu orang lain secara maksimal. Bukan egois, tapi logis. Orang yang kehabisan napas tidak bisa menolong siapapun, termasuk keluarganya sendiri. Gaya hidup di bawah kemampuan menjadi kunci penting. Selisih antara penghasilan dan pengeluaran harus diarahkan untuk membangun aset produktif, bukan untuk pamer atau konsumsi berlebihan. Aset inilah yang kelak bekerja saat kita sudah tidak lagi kuat bekerja. Kesehatan fisik tidak kalah penting dari kesehatan finansial. Penyakit di usia tua adalah penyedot harta paling brutal. Menjaga pola hidup sehat sejak muda adalah bentuk investasi yang sering diremehkan. Padahal dampaknya bisa lebih besar dari hasil investasi apapun. Literasi keuangan perlu diajarkan sejak dini kepada anak-anak kita, bukan untuk membuat mereka pelit, tapi agar mereka memahami nilai uang dan tanggung jawab. Anak yang paham uang cenderung lebih mandiri dan tidak tumbuh dengan ekspektasi yang keliru terhadap orang tuanya. Asuransi kesehatan mandiri juga perlu dipertimbangkan selagi masih muda dan sehat. Biayanya relatif lebih terjangkau dan perlindungannya bisa menyelamatkan keluarga dari keharusan menggalang dana saat sakit kritis datang tiba-tiba. Ini adalah bentuk perlindungan lintas generasi. Selain itu, terus tingkatkan keterampilan dan cari sumber pendapatan tambahan. Mengandalkan satu penghasilan di dunia yang tidak pasti sangat berisiko. Surplus dana dari peningkatan kemampuan inilah yang memberi ruang bernapas untuk investasi dan perencanaan jangka panjang. Warisan terbaik untuk anak bukanlah rumah besar atau tanah luas. Warisan terbaik adalah orang tua yang sehat, mandiri, dan tidak merepotkan. Tekad inilah yang membuat kita benar-benar menjadi generasi pemutus rantai, bukan sekadar penerus beban. Sampai di titik ini, penting untuk menarik napas sejenak dan melihat gambaran yang lebih utuh. Banyak orang tua bertindak berdasarkan keterbatasan pengetahuan dan kondisi zamannya. Memaafkan ketidaktahuan itu bukan berarti membenarkan dampaknya, tapi memberi ruang agar hati kita tidak dipenuhi amarah yang melelahkan. Bakti perlu didefinisikan ulang secara lebih dewasa. Anak yang mandiri secara finansial, tidak menjadi beban negara, dan tidak menyeret keluarga lain ke dalam masalah adalah bentuk bakti yang nyata. Pengorbanan yang sehat bukan yang menghancurkan diri sendiri, tapi yang menjaga keseimbangan semua pihak. Seringkali yang dibutuhkan orang tua bukan hanya uang, kehadiran fisik, perhatian, dan rasa didengarkan jauh lebih bermakna. Menelepon secara rutin, menanyakan kabar dengan tulus, atau menemani saat butuh, nilainya tidak selalu bisa digantikan oleh transferan bulanan. Menjadi bagian dari generasi sandwich bisa diterima sebagai ladang pahala, tapi harus dijalani dengan akal sehat. Ikhlas bukan berarti mengabaikan batas kemampuan. Menolong semampunya sambil tetap menjaga keuangan pribadi adalah bentuk tanggung jawab, bukan kekurangan iman. Perlu diingat, Tuhan tidak membebani hambanya di luar batas kemampuan. Prinsip ini seharusnya memberi ketenangan, bukan tekanan. Lakukan yang terbaik sesuai kapasitas, tanpa harus memaksakan diri mengikuti standar orang lain yang kondisi hidupnya berbeda. Perubahan nasib keluarga sering dimulai dari satu orang yang berani disiplin hari ini. Keputusan kecil, menunda konsumsi, menyisihkan dana, atau berkata tidak bisa membawa dampak besar dalam jangka panjang. Tidak perlu sempurna, yang penting konsisten dan sadar arah. Membandingkan hidup dengan orang lain hanya akan menguras energi. Setiap keluarga punya titik awal dan privilege yang berbeda.
Fokus pada progres diri sendiri jauh lebih sehat daripada mengejar citra yang dibangun dari luar, tapi rapuh di dalam. Mulailah menyisihkan dana pensiun hari ini juga, berapapun jumlahnya, Rp50.000 sekalipun adalah simbol komitmen. Bukan besar kecilnya yang utama, tapi kebiasaan dan niat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Ingat kembali esensi hubungan keluarga. Cinta tidak selalu harus dibuktikan dengan uang. Menjaga komunikasi, menghormati dengan batasan yang sehat, dan bertumbuh bersama adalah fondasi yang lebih kokoh daripada transfer rutin tanpa arah. Cintai orang tuamu dengan wajar, dan cintai masa depan anakmu dengan sadar. Dari keseimbangan inilah, keluarga bisa bergerak maju tanpa harus mengorbankan satu generasi demi generasi lainnya. Kalau kamu merasa narasi ini menampar tapi juga melegakan, berarti kamu tidak sendirian. Di channel Income Cerdas, kita tidak menjual mimpi instan atau ilusi cepat kaya. Kita bicara realita, angka, dan keputusan dewasa yang sering tidak populer, tapi justru menentukan arah hidup finansialmu. Subscribe bukan sekadar menambah angka, tapi komitmen untuk membangun kecerdasan finansial agar penghasilanmu benar-benar bekerja untuk masa depan. Bagikan video ini ke orang yang kamu sayangi, saudara, pasangan, atau teman yang sedang berada di fase terjepit yang sama. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk membuka percakapan jujur yang selama ini dianggap tabu. Karena perubahan tidak dimulai dari viral, tapi dari satu orang yang berani sadar, berpikir rasional, dan mengambil kendali atas uangnya sendiri. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya di Income Cerdas.